Halo, kalau Anda main di dunia startup, pasti familiar lah ya sama impian besar ini. Jual perusahaan atau bawa IPO ke bursa, terus semua orang jadi kaya raya, gitu. Gambaran sukses yang sering banget kita dengar kan? Iya, betul. Gambaran yang menggoda banget ya. Tapi pertanyaannya, apa itu selalu jadi jalan keluar terbaik? Beneran gak sih? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Sumber kita buat pembahasan kali ini, buku Startup Myths and Models, itu spesifik banget ngebongkar mitos nomor 17, yaitu anggapan bahwa jual perusahaan atau IPO itu cara paling bagus buat cash out atau dapat hasil. Oke. Kita mau coba telaah lebih dalam nih, realitas di balik jalur-jalur tradisional ini. Terus kita lihat juga alternatif lain yang sekarang makin penting, namanya secondaries. Oke, menarik. Mari kita bedah satu-satu ya. Mungkin mulai dari IPO dulu. Ini kan kayaknya puncak idaman gitu ya. Mungkin karena lihat kisah sukses raksasa teknologi. Iya, seringnya gitu. Jadi fantasi. Tapi katanya IPO itu sebenarnya bukan jalan keluar murni ya. Lebih kayak cari dana lagi. Gimana tuh? Betul sekali. IPO itu pada dasarnya ya penggalangan dana dari publik. Jadi bukannya keluar, Anda malah masuk ke babak baru. Ada tekanan dari investor publik, aturan mainnya lebih ketat, ekspektasi per kuartal. Wah, tekanannya beda deh. Oke. Ditambah lagi sering banget ada periode lock-up. Itu artinya pendiri karyawan awal mereka belum bisa langsung jual saham pas IPO, harus nunggu dulu. Oh, ada masa tunggunya ya? Iya, dan realitasnya sekarang standar buat IPO itu makin tinggi, harus punya pendapatan atau untung sekian gitu. Jadi ya jujur aja sedikit banget perusahaan yang bisa dan mau lewat jalur IPO ini. Mungkin 90% perusahaan teknologi nggak ke sana. Oke. Jadi, fantasi untung cepat dari IPO itu perlu diluruskan ya? Terus, gimana kalau opsi kedua? Jual perusahaan atau akuisisi? Nah, ini beneran jalan keluar kan? Ada kepastian gitu? Ya, kalau akuisisi itu memang exit yang definitif. Jelas, Anda jual kepemilikan, ada hasil nyata di tangan. Tapi ya, seperti yang juga diulas di buku ini, prosesnya itu kompleks. Nentuin valuasi yang pas, waktunya kapan, siapa pembelinya. Nggak gampang, Pasti banyak pertimbangan ya? banget. Dan tentu aja ada trade-off. Kalau Anda udah jual, terus ternyata perusahaannya makin meroket di tangan pemilik baru, ya potensi keuntungan ke depan itu hilang. Anda nukar potensi masa depan dengan kepastian hari ini, gitu kan? Oke, jadi IPO bukan exit murni, akuisisi itu exit, tapi ada konsekuensinya. Nah, disinilah alternatif yang tadi disebut masuk ya, penjualan sekunder atau secondaries. Bisa dijelasin dikit gak apa sih itu? Tentu. Jadi, secondaries atau penjualan sekunder tuh simpelnya gini. Pemegang saham lama bisa pendiri, karyawan awal, investor awal. Mereka jual sebagian saham yang udah mereka punya ke investor lain. Pembelinya bisa visi baru, visi lama yang nambah porsi, atau bahkan dana investasi yang emang fokus beli saham sekunder kayak gini. Oh, jadi bukan perusahaan yang jual saham baru ya? Bukan, ini bedanya sama pendanaan primer. Kalau sekunder, uangnya masuk ke kantong si penjual pribadi, bukan ke kas perusahaan. Dan nggak ada saham baru diterbitin. Yang dijual biasanya saham biasa atau common stock. Oke. Jadi ini kayak cara buat dapetin duit pribadi gitu ya? Tanpa harus nunggu IPO atau dijual semua. Kenapa ini jadi makin populer ya belakangan ini? Karena mereka nggak buru-buru IPO atau dijual, ya muncullah kebutuhan dari pemegang saham awal ini. Mereka butuh likuiditas lebih awal. Buat apa tuh biasanya? Macam-macam, mungkin buat kebutuhan hidup sehari-hari, beli rumah misalnya, atau kurangin resiko pribadi dengan diversifikasi aset. Ya biar nggak semua telur di satu keranjang gitu. Masuk akal banget sih. Jadi ini ngasih fleksibilitas ya? Kayak pendiri atau karyawan bisa ngamanin finansial keluarga dulu, tapi sahamnya masih ada sisa buat ikut nikmatin kalau perusahaannya nanti makin besar. Tepat, itu dia poinnya. Ini bisa kurangin stres finansial pribadi. Dan yang menarik, sekarang ini pandangan visi terhadap hal ini juga mulai berubah. Oh iya? Gimana tuh? Dulu mungkin visi agak kurang srek ya kalau pendiri cash out sebagian sebelum exit besar-besaran. Kesannya kayak kurang komit gitu. Iya. Tapi sekarang makin banyak visi yang paham kalau pendirinya udah lebih aman secara pribadi, mereka malah bisa lebih fokus, lebih termotivasi buat ngejar target yang jangka panjang perusahaan, target yang nilainya mungkin miliaran dolar itu. Menarik juga ya pergeseran cara pandang investor ini.
Tapi ada catatan penting soal nilai sahamnya kan? Saham biasa yang dijual di pasar sekunder ini, nilainya nggak sama persis kan sama saham preferen yang dipegang VC biasanya. Nah, iya, ini poin krusial juga. Seringkali valuasi internal perusahaan atau valuasi buat pajak kayak 409A itu menempati nilai saham biasa, common stock, jauh lebih rendah dibanding saham preferen, preferred stock. Jauhnya seberapa biasanya? Bisa jadi cuma 1/10 sampai 1/3 dari nilai saham preferen. Kenapa? Karena saham preferen itu biasanya punya hak istimewa, kayak prioritas dapat duit duluan kalau perusahaan dijual atau likuidasi. Oke. Jadi ya penting banget buat penjual saham biasa di pasar sekunder ini punya ekspektasi yang realistis soal berapa nilai saham mereka sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya jelas ya, mitos kalau jual atau IPO itu satu-satunya cara terbaik buat exit, itu perlu dibongkar lah ya. Penjualan sekunder ini hadir sebagai opsi ketiga yang strategis. Bisa kasih likuiditas, bisa bantu kelola resiko buat pendiri dan tim awal, tapi pintu buat potensi untung gede di masa depan juga masih kebuka. Betul, pemahaman soal opsi-opsi ini penting banget, apalagi kalau Anda terlibat langsung dalam membangun startup atau mungkin sebagai investor awal. Tahu semua jalan keluar yang ada, itu bikin keputusan jadi lebih cerdas. Ya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita coba renungkan ini lebih jauh. Tadi kan disinggung soal pergeseran pola pikir investor yang kini lebih oke kalau pendiri ngamanin sebagian hasil kerja kerasnya lebih awal. Pertanyaannya buat Anda, kira-kira gimana ya perubahan mentalitas yang tadinya pertaruhkan segalanya, jadi lebih suportif keamanan finansial pribadi ini? Bisa ngubah dinamika tekanan, motivasi, dan mungkin juga jenis inovasi yang lahir di ekosistem startup kita. Coba direnungan.